Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat peserta kuliah Al-Qur'an online, kita memasuki pembahasan ayat terakhir pada halaman ke-16, yaitu ayat 105 dalam surah Al-Baqarah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab." Ma yawaddu, tidaklah menginginkan, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitabi, baik dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, walal musyrikina, dan tidak pula dari kalangan orang-orang musyrik. Tidak menginginkan apa? Ayyunazzala alaikum, tidak menginginkan kepada kalian diturunkan min khairin, berupa kebaikan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Mereka tidak menghendaki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara spesifik yang dimaksud dengan kebaikan di dalam ayat ini adalah berupa an-nubuwah, kenabian, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Ya, seperti yang kita sudah pernah singgung bahwa salah satu alasan utama orang-orang Yahudi misalnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah karena hasad, ya, karena perasaan hasad yang mereka miliki, yang sebenarnya mereka hanya menginginkan kenabian itu menjadi karunia yang Allah berikan hanya kepada mereka. Nah, begitu juga yang kita baca dalam sirah atau dalam sejarah perjuangan Nabi SAW ketika berhadapan dengan orang-orang musyrik, yang membuat, salah satu hal yang membuat orang-orang musyrik kemudian tidak beriman kepada Allah, yang tidak mentauhidkan Allah dan tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW adalah karena mereka menganggap bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak layak atau tidak pantas mendapatkan karunia sebagai nabi, tidak layak dan tidak pantas untuk mendapatkan karunia berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan pada kelanjutan ayat ini, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala yakhtassu, mengkhususkan, ya, mengistimewakan, birahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha, siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi Allah SWT menyebutkan fakta ini di awal ayat, bahwa salah satu sebab yang menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran adalah karena orang itu tidak rela, ya, tidak bisa menerima kalau orang lain mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan obat untuk perasaan seperti itu dengan mengatakan, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, bahwa kalian tidak perlu merasa iri dengan yang semacam itu, karena itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan, memberikan karunia, ya, kepada siapa yang ia kehendaki, kepada siapa yang ia inginkan, ya, kepada siapa yang ia pilih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita satu pesan yang
Saya kira kalau kita renungkan akan bisa mengurangi, meminimalisir, bahkan bisa menyelesaikan penyakit hati yang bernama hasad itu. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu eh, memiliki karunia yang sangat besar, yang sangat agung. Ah, ini juga satu pesan penting untuk mengingatkan kepada kita bahwa ketika seorang hamba selain kita diberikan satu kebaikan, tidak berarti bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu berakhir. Tetapi setiap kita juga masing-masing mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah Subhanahu wa taala karunianya sangat besar, sangat luas, ya, sangat agung. Sehingga tidak akan pernah ada habisnya meskipun dibagikan kepada seluruh makhluk. Selama kita layak, kita memenuhi kualifikasi untuk itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia itu. Baik, kita lihat tafsir pada ayat 115. Sini dikatakan ma yuhibbul kuffaru. Orang-orang kafir itu tidak menyukai ayyang kanu, siapapun mereka, ya, siapapun status kekafiran mereka itu, atau apapun status kekafiran mereka, maka orang-orang kafir itu, ya, baik ahli kitabin au musyrikin, baik dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrik, pada dasarnya mereka itu tidak menginginkan ayyunazzala alaikum, tidak menginginkan untuk diturunkan kepada kalian ayyu khairin, ya, kebaikan apapun min rabbikum, dari Tuhan kalian. Qalilan kana au katsiran, ya. Baik sedikit kebaikan itu ataupun banyak, ya. Artinya yang sedikit saja mereka tidak rela, apalagi kalau jumlahnya banyak. Tetapi Allahu yakhtassu bi rahmatihi, tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya, dengan rahmatnya karunia itu, ya, baik minan nubuwati, baik berupa karunia kenabian, wal wahyi, karunia wahyu, wal iman, dan karunia iman. Allah akan memberikan karunia yang istimewa ini mayyasha'u min ibadihi, kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu sahibul fadlil azim. Ya, sang pemilik satu-satunya pemilik karunia yang sangat agung. Nah, fala khaira, maka tidak ada kebaikan, ya, yang yanalu ahadam minal khalq, yang diberikan, ya, atau yang didapatkan, ya, oleh seorang makhluk pun illa minhu, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min fadlihi, dan salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala adalah ba'tsur rasul, ya, diutusnya Rasul Muhammad SAW, wa inzal kutub, dan inzal kitab, dan diturunkannya Alkitab atau diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi itu, ya, beberapa poin saya kira yang penting untuk kita garis bawahi, tadi sudah saya singgung, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada siapa yang dia kehendaki. Ini penting untuk kita ingat untuk mengobati rasa iri, rasa dengki yang seringkali tidak kita sadari muncul. Kemudian poin yang kedua yang diingatkan melalui tafsir ayat ini adalah bahwa kita harus menyadari, meyakini bahwa kehadiran Nabi kita Muhammad SAW dan diturunkannya Al-Quran kepada beliau itu adalah merupakan satu
karunia yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat istimewa ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menyadari itu sebagai satu karunia yang sangat istimewa, maka kita seharusnya bisa menghargai nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Demikian pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.